Kami dari kelompok 7 mempersembahkan tugas akuntansi manajemen sektor publik berbentuk video dengan dosen pengampu Ibu Heni Yulsiati, SMAK. Kami akan membahas materi mengenai identifikasi kesenjangan, pencapaian, dan dampaknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesenjangan adalah hal yang bersifat atau berciri ketidakseimbangan ataupun ketidaksimetrisan. Dengan kata lain, kesenjangan kinerja adalah perbedaan antara situasi saat ini dengan situasi yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan. Faktor yang pertama yaitu faktor individual anggota. Yang kedua yaitu faktor kepemimpinan. Faktor yang ketiga yaitu faktor tim. Dan yang terakhir yaitu faktor situasional. Prinsip dasar dalam identifikasi kesenjangan. Yang pertama, representasi. Yang dimana keanekaragaman sumber daya yang termasuk sumber daya manusia dan sumber daya alam dan lingkungan kerja dipertimbangkan secara terperinci dalam analisis kesenjangan. Yang kedua, terdapat redundansi. Keberhasilan model atau contoh pengerjaan dan penyelesaian dalam jaringan organisasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk menangkal kemungkinan kerugian yang tak terduga. Yang ketiga yaitu ketahanan atau resilience. Rancangan sistem melindungi lingkungan organisasi dari tekanan dan perubahan yang dihadapi. Yang keempat, berbagai jenis kesenjangan. Semua harus dipertimbangkan untuk memperkuat sistem organisasi dan mengurangi kesenjangan yang ada. Yang kelima, pendekatan partisipatif. Para pemangku kepentingan yang utama membuat keputusan mengenai indikator kinerja organisasi. Dan yang terakhir, sebuah proses yang berulang. Review dan analisis kesenjangan yang berulang merupakan pengetahuan yang berkembang. Dalam banyak kasus, seluruh informasi yang diperlukan untuk menetapkan pilihan tidak dapat diperoleh dalam satu waktu. Selanjutnya adalah tujuan identifikasi kesenjangan. Tujuan identifikasi kesenjangan adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara alokasi optimal dan integrasi dari input dan tingkat alokasi saat ini. Ada beberapa kode yang digunakan dalam analisis kesenjangan. Yang pertama, H. High Mission Critical Requirement adalah kebutuhan yang harus ada dan penting bagi misi organisasi. Yang kedua, M. Medium Value Add Requirement adalah kebutuhan yang jika terpenuhi secara signifikan dapat meningkatkan proses. Dan yang ketiga, L. Low Desirable Requirements adalah kebutuhan yang perlu dimiliki untuk menambah sedikit nilai atas proses pelayanan. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan analisis kesenjangan. Adapun kelebihannya, yaitu mudah digunakan, dapat dilakukan relatif cepat, dan mudah dipahami. Adapun kekurangan analisis kesenjangan, yaitu dapat mengidentifikasi peluang yang tidak layak, dan dapat mengabaikan faktor-faktor yang lebih penting. Lalu berikutnya merupakan sistem identifikasi kesenjangan. Organisasi menggunakan indikator prestasi untuk mengukur seberapa baik tujuan dan sasaran yang dicapai, untuk mengetahui aktivitas yang menciptakan
dan membangun nilai di setiap tahapan kegiatan, organisasi dapat menggunakan sistem rantai nilai. Dengan sistem ini sendiri, kesenjangan kinerja dapat terlihat karena indikator prestasi yang berupa kualitas, ketepatan waktu, dan keuntungan yang diperoleh dapat dikomunikasikan dengan adanya kinerja yang kurang baik dari manajemen tersebut. Berikut ini adalah ilustrasi rantai nilainya. Organisasi dapat menggunakan sistem rantai nilai. Beberapa kegiatan pekerjaan lainnya disebut dengan aktivitas primer, dan beberapa kegiatan pekerjaan lainnya disebut dengan aktivitas pendukung. Aktivitas primer atau aktivitas kerja merupakan kegiatan utama yang secara signifikan berfungsi untuk mempengaruhi kualitas, ketepatan waktu, dan biaya dari produk program layanan, kesejahteraan. Sedangkan aktivitas pendukung merupakan aktivitas yang mendukung seluruh kegiatan utama seperti salah satu subkegiatan pendukung, aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia, yakni pelatihan staf, rantai hasil atau rantai nilai, dapat ditelusuri dari kegiatan-kegiatan yang mendukung melalui kegiatan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Subkegiatan pendukung ini saling terkait dan mempengaruhi setiap kinerja secara keseluruhan. Semua ini ada dalam organisasi. Namun, kegiatan yang berada di luar organisasi dan memberi masukan kepada rantai nilai juga dapat mempengaruhi kinerja rantai nilai seperti pihak eksternal yang terkait dan pelanggan atau masyarakat yang berada di luar organisasi. Berikutnya ada siklus identifikasi kesenjangan. Terdapat beberapa tahapan-tahapan untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja. Tahap pertama yaitu meninjau tujuan organisasi dan tujuan jangka pendek. Yang kedua, menentukan hasil yang diinginkan untuk proses. Tahap ketiga, mengukur kinerja dari hasil dokumentasi. Lalu, membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan. Kemudian, menimbang atau memprioritaskan langkah-langkah yang diperoleh untuk melakukan perbaikan. Kemudian, mengidentifikasi sejumlah kelemahan di area-area lain. Lalu, mengidentifikasi akar dari penyebab kesenjangan kinerja. Teknik identifikasi kesenjangan atau pembandingan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Teknik konvensional. Teknik analisis kesenjangan konvensional atau tradisional merupakan teknik sederhana terkait pertanyaan di mana ingin menjadi dan di mana berada. Analisis kesenjangan bergantung pada cara-cara kritis bagaimana melihat situasi organisasi saat ini. Dalam melakukan perbaikan atas organisasi, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memahami di mana keberadaan organisasi dan di mana titik yang ingin dicapai organisasi. 2. Analisis kesenjangan pengaturan atau regulatory gap analysis. Analisis kesenjangan pengaturan adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi pemerintahan terkait kebijakan pelayanan publik dengan membandingkan input rencana dan implementasi faktual. Analisis kesenjangan pengaturan menjawab kebutuhan alat analisis untuk mengevaluasi kebijakan publik. Analisis kesenjangan pengaturan menilai kinerja kebijakan publik dengan menggunakan beberapa kriteria evaluasi seperti 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecakupan 4. Pemerataan 5. Responsivitas. 3. Analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Analisis SWOT merupakan metode analisis kesenjangan yang menyeimbangkan frasa, di mana organisasi berada dan di mana organisasi ingin menjadi. Dengan kata lain, analisis SWOT dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threat dalam suatu organisasi. 4. Teknik benchmarking. Teknik benchmarking merupakan bentuk khusus dari analisis kesenjangan
yang mana organisasi justru melihat target sasaran yang dibentuk oleh organisasi lain. Benchmarking sendiri dapat didefinisikan sebagai proses untuk mengukur kinerja organisasi terhadap organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Kemudian, menggunakan analisis ini untuk memenuhi dan melebihi target sasaran organisasi lain tersebut.